Hafalkan 7 surah ini sebelum meninggal. Rasakan manfaatnya di dunia dan akhirat. Pertama, Surah Al-Mulk. Terdiri dari 30 ayat. Surah Al-Mulk punya manfaat besar bagi kaum muslimin yang rajin membacanya, yaitu 1. Sebagai pemberi syafaat. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk. Hadits riwayat Tirmizi nomor 2891. 2. Penghalang dari siksa kubur. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk, setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah menamakan surat tersebut Al-Mani'ah, yaitu penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam Al-Quran. Barang siapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadits riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, surat Al-Kahfi. Total ayat dalam surat ini adalah 110 ayat. Tapi, umat Islam dianjurkan untuk menghafal 10 ayat di awal. Pasalnya, menurut hadis riwayat Imam Muslim nomor 809, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain, dijelaskan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Hadits riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat ke-285 dan 286. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan lainnya adalah sebagai pelindung dari gangguan jin dan setan. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat tersebut akan menjadi pelindung dari berbagai gangguan malam. Hadits riwayat Bukhari. Yang keempat, surah Ar-Rahman. Terdiri dari 78 ayat. Keutamaan surat Ar-Rahman disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi berikut ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda pembaca surat Al-Hadid, surat Al-Waqi'ah, dan surat Ar-Rahman diseru di alam malakut, langit, dan bumi dengan penghuni surga Firdaus. Hadits riwayat Al-Baihaqi. Yang kelima, surah Al-Waqi'ah. Terdiri dari 96 ayat. Surah Al-Waqi'ah terdiri dari 96 ayat. Surah ini memiliki banyak keutamaan bagi yang membacanya. Hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ajarilah istri-istri kalian surah Al-Waqi'ah, karena ia adalah suratul ghina, surah penjemput kekayaan. Sedangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dijelaskan bahwa barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia akan dijaga dari kemiskinan. Yang keenam, ayat kursi. Ayat ke-255 surah Al-Baqarah. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad yang berbunyi, wahai Aba Munzir, Ubay bin Ka'ab, tahukah engkau mana ayat yang paling agung menurutmu di dalam kitab Allah? Ubay bin Ka'ab menjawab, yaitu Allahu la ilaha illahuwal hayyul qayyum. Kemudian beliau menepuk dadaku dan berkata, semoga engkau dimudahkan mendapatkan ilmu wahai Aba Munzir. Hadits riwayat Muslim. Dalam hadits Rasulullah bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadits riwayat Al-Bukhari. Yang ketujuh, surat As-Sajdah. Surat ini terdiri dari 30 ayat dan dapat memberikan syafaat dalam mendapatkan keamanan yang kuat dan ilmu yakin. Rasulullah bersabda, bila seorang anak Adam membaca surat As-Sajdah kemudian ia bersujud,
Maka setan menepi seraya menangis dan berkata, "Betapa celakanya aku. Anak Adam diperintah untuk bersujud. Ia pun bersujud, maka ia mendapatkan surga sedangkan aku diperintah untuk bersujud. Aku pun tidak bersujud, maka aku mendapatkan neraka." Semoga yang subscribe Allah mudahkan dalam memahami ayat-ayatnya. Amin.